Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuda Pramukti, mahasiswa FTK UNAS. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan tugas rekayasa perangkat lunak mengenai SDLC. Langsung saja, SDLC. SDLC adalah singkatan dari System Development Life Cycle. Yaitu SDLC adalah suatu pendekatan yang melalui beberapa tahapan untuk menganalisis dan merancang sistem. Di samping ini adalah sebuah gambar yang menggambarkan tentang siklus hidup pengembangan sistem, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada planning, lalu kedua ada analisis, ketiga ada desain, keempat ada development, kelima ada testing, keenam ada implementasi, lalu ketujuh ada maintenance. Model SDLC. Pada SDLC terdapat beberapa model, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah model waterfall SDLC. Inti dari metode waterfall adalah pengerjaan dari suatu sistem dilakukan secara berurutan dan disebut juga sebagai alur hidup klasik, karena pengembangan sistem dikerjakan secara terurut mulai dari analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan tahap pendukung. Model waterfall merupakan model yang paling populer di antara model pendekatan yang lain di dalam SDLC dan bekerja secara linear dan berurutan. Model ini merupakan model yang paling awal terbentuk. Pendekatan ini mengikuti suatu paradigma yang dikenal dengan documentation driver paradigma. Harapannya adalah bahwa di setiap proses pengembangan sistem, setiap langkah yang dilakukan akan dokumentasi atau ditulis dalam bentuk spesifikasi dalam laporan yang detail. Kelemahan yang dialami saat menerapkan metode ini yaitu risikonya tinggi karena prosesnya terlalu lama, tidak cocok untuk proyek yang terlalu kompleks dan object oriented project, dan juga tidak cocok untuk jangka lama dan proyek yang sedang dijalankan, dan juga tidak cocok untuk proyek yang mudah berganti-ganti model proses. Lalu yang kedua ada model SDLC RAD atau Rapid Application Development. Model RAD ini merupakan adaptasi dari model air terjun versi kecepatan yang sangat tinggi untuk pengembangan setiap komponen perangkat lunaknya. Hasil yang dicapai dari pembahasan tema ini adalah berupa aplikasi program penjualan dan pembelian yang siap pakai. Dalam hal ini, penggunaan aplikasi program merupakan solusi yang terbaik untuk memecahkan permasalahan yang ada, serta dengan penggunaan aplikasi program dapat tercapai suatu kegiatan yang efektif dan efisien dalam menunjang aktivitas, terutama untuk menangani permasalahan penjualan dan pembelian. Model RAD sebagai salah satu alternatif dari model System Development Life Cycle atau SDLC yang pada saat ini banyak yang menggunakannya untuk mengatasi keterlambatan permasalahan yang terjadi apabila menggunakan model yang masih bersifat konvensional. Model RAD ini sesuai untuk menghasilkan sistem perangkat lunak dengan kebutuhan mendesak dan waktu yang singkat dalam penyelesaiannya. Jika kebutuhan perangkat lunak dipahami dengan baik dan perangkat lunak dibatasi dengan baik, sehingga tim dapat menyelesaikan pembuatan perangkat lunak dengan waktu yang pendek. Model RAD membagi tim pengembang menjadi beberapa tim untuk mengerjakan beberapa komponen masing-masing tim. Pengerjaan dapat dilakukan secara paralel. Lalu model SDLC yang terakhir yaitu prototype SDLC. Prototype SDLC adalah salah satu metode pengembangan software yang mengizinkan pengguna atau user memiliki gambaran awal tentang program yang akan dikembangkan serta melakukan pengujian awal. Metode ini menyajikan gambaran lengkap dari suatu sistem perangkat lunak, terdiri atas model kertas, model kerja, dan program. Kelebihan dari model prototype yaitu penentuan kebutuhan lebih mudah, mempersingkat waktu pengembangan, lalu pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan, dan adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Lalu kekurangan pada model prototype yaitu proses analisa dan panjangan terlalu singkat dan biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Setelah kita mengetahui model SDLC, kita akan berada pada planning. Pada tahap ini kita akan ditinjau mengenai kelayakan suatu sistem, baik dari segi biaya, teknis maupun operasional. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain: yang pertama, mengidentifikasi masalah yang akan diselesaikan oleh sistem serta objek yang terkait dengannya. Lalu yang kedua ada mengidentifikasi nilai bisnis berupa pengeluaran yang dijanjikan untuk biaya pembuatan sistem dan perkiraan jumlah pendapatan setelah sistem dibuat. Yang ketiga, membuat rencana kerja, mengalokasikan untuk kerja dan penggunaan sumber daya. Yang keempat, mengorganisir tim proyek. Yang kelima, mengontrol dan mengarahkan proyek. Setelah tahapan sebelumnya, lanjut ke tahapan analisa.
Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap sistem yang sedang berjalan dengan tujuan untuk mendapatkan dokumentasi yang lengkap mengenai kebutuhan penggunaan sistem. Dalam hal ini adalah end user, ruang lingkup, scope sistem, serta cara membangun sistem baru dan kegiatan yang dilakukan. Kegiatan yang dilakukan diantaranya sebagai berikut: analisis kebutuhan informasi, hardware dan software dan berkaitan dengan pembentukan sistem. Biasanya dibuat dalam dokumentasi spesifikasi kebutuhan yang disebut spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau disingkat dengan SRS. Lalu menganalisis ruang lingkup sistemnya. Setelah itu kita akan menuju tahapan perancangan. Pada tahap ini dijelaskan alur kerja sistem dan perancangan model data serta perencanaan programan dari analisis kebutuhan. Tahapan ini menghasilkan prototipe sistem, yaitu desain sistem yang siap untuk dikembangkan dan kegiatan yang dilakukan. Di antaranya yaitu mendesain database, mendesain grafis, mendesain program, mendesain keamanan sistem, dan terakhir penyusunan sistemnya. Lalu membuat proposal untuk dikembangkan lagi. Lalu setelah itu kita akan menuju tahap implementasi. Pada tahap ini, perangkat lunak yang telah melewati tahap pengujian akan diimplementasikan secara nyata oleh pengguna. Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan instalasi perangkat lunak pada komputer pengguna. Kemudian pengguna menggunakan perangkat lunak tersebut sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan dengan SDLC tersebut. Demikian presentasi saya mengenai SDLC. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.